Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dalam mata kuliah Akuntansi Pengantar 2. Bersama saya, Ayu Ikantinasi dari Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Dian Swantolo Semarang. Mata kuliah Akuntansi Pengantar 2 merupakan mata kuliah lanjutan dari mata kuliah Akuntansi Pengantar 1, di mana dalam mata kuliah Akuntansi Pengantar 2 merupakan mata kuliah di mana mahasiswa nanti akan diberikan materi mengenai karakteristik akun-akun dasar yang terdapat pada laporan posisi keuangan, beserta transaksi serta analisis dan juga pengakuan, pengukuran, penyajian, serta pengungkapan yang sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku bagi perusahaan jasa dan juga perusahaan dagang. Materi yang akan dipelajari dalam mata kuliah ini yaitu berkaitan dengan yang pertama adalah internal control pada kas dan setara kas. Materi berikutnya berkaitan dengan piutang usaha dan piutang wesel. Materi berikutnya mengenai persediaan. Materi keempat berkaitan dengan aset tetap. Materi kelima berkaitan dengan aset tidak berwujud. Materi ke-6 berkaitan dengan kewajiban lancar dan kewajiban jangka panjang. Materi ke-7 berkaitan dengan modal saham. Buku yang wajib dipergunakan dalam mata kuliah ini adalah buku Pengantar Akuntansi Adaptasi Indonesia, edisi 25, karangan dari Warren, terbitan dari Salemba 4 Jakarta. Untuk capaian pembelajaran dalam mata kuliah ini, yang pertama adalah mahasiswa diharapkan mampu untuk memahami aplikasi dari internal control pada akun kas dan setara kas, dan juga mampu menyelesaikan transaksi, pengakuan, pengukuran, dan penyajian mengenai akun kas dan setara kas. Yang kedua, mahasiswa diharapkan mampu untuk memahami karakteristik dan juga menyelesaikan transaksi, pengakuan, pengukuran, dan juga penyajian mengenai akun piutang usaha dan juga piutang wesel. Capaian yang ketiga, mahasiswa diharapkan agar mampu untuk memahami karakteristik dan juga menyelesaikan transaksi, pengakuan, pengukuran, dan juga penyajian mengenai akun persediaan. Capaian yang keempat, mahasiswa diharapkan mampu untuk memahami karakteristik dan juga menyelesaikan transaksi, pengakuan, pengukuran, dan penyajian, dan juga menganalisis mengenai akun aset tetap dan juga aset tidak berwujud. Selanjutnya, pada poin kelima, capaian pembelajaran kelima, mahasiswa diharapkan untuk mampu memahami karakteristik dan juga menyelesaikan transaksi, pengakuan, pengukuran dan juga penyajian mengenai akun kewajiban lancar dan juga kewajiban jangka panjang. Kemudian untuk tujuan capaian pembelajaran berikutnya, mahasiswa diharapkan mampu untuk memahami karakteristik dan juga menyelesaikan transaksi, pengakuan, pengukuran dan juga penyajian yang berkaitan dengan modal atau saham. Media pembelajaran yang akan dipergunakan dalam mata kuliah akuntansi pengantar 2 di sini kita akan mempergunakan LMS Kulino, di mana seluruh materi pembelajaran nanti akan teman-teman dapatkan di Kulino yang teman-teman bisa akses melalui www.kulino.dinus.ac.id. Untuk penugasan pada mata kuliah akuntansi pengantar 2 ini nanti akan kita lakukan melalui Kulino, di mana teman-teman nanti akan melakukan pengerjaan soal dan kemudian teman-teman upload di Kulino pada bagian assignment di sana, atau mungkin nanti juga bisa kita lakukan dengan menggunakan quiz yang ada di Kulino. Nah, selanjutnya pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi mengenai kewajiban yang kita bahas di pertemuan ke-12 pada hari ini. Baik, materi yang kita bahas hari ini mengenai kewajiban, di mana kewajiban ini merupakan salah satu komponen yang terdapat pada laporan keuangan, terutama adalah pada laporan posisi keuangan. Kewajiban ini merupakan salah satu bentuk klaim kepemilikan aset yang dimiliki oleh pihak lain.
di mana dalam kewajiban itu sendiri nanti akan dibagi menjadi dua. Ada yang disebut sebagai kewajiban lancar dan juga yang disebut sebagai kewajiban jangka panjang. Kewajiban lancar sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai kewajiban jangka panjang. Sebelumnya, saya akan sampaikan bahwa capaian pembelajaran pada materi kewajiban jangka panjang ini merupakan capaian pembelajaran kelima, di mana dalam capaian pembelajaran ini mahasiswa diharapkan agar mampu memahami karakteristik serta mampu menyelesaikan transaksi, pengakuan, pengukuran, dan juga penyajian mengenai kewajiban lancar dan juga kewajiban jangka panjang. Capaian dari mata kuliah itu sendiri, di mana nanti pada akhir perkuliahan mahasiswa diharapkan untuk mampu menyelesaikan transaksi dan juga melakukan implementasi atas pengakuan, pengukuran, dan juga penyajian mengenai kewajiban lancar dan juga kewajiban jangka panjang. Sebelum kita bahas lebih lanjut apa itu kewajiban jangka panjang, terlebih dahulu kita akan bahas, kita remind kembali materi kita mengenai kewajiban, di mana kewajiban seperti yang saya sampaikan sebelumnya, bahwa kewajiban ini merupakan klaim atas aset yang berasal dari pihak ketiga. Nah, klaim atas aset yang berasal dari pihak ketiga ini mengakibatkan timbulnya kewajiban pada masa yang akan datang. Nah, si kewajiban ini sendiri dia dibagi menjadi dua, itu didasarkan pada jatuh tempo dari kewajiban. Jadi untuk liabilitas lancar adalah kesemua kewajiban yang dimiliki oleh perusahaan yang jangka waktu jatuh temponya kurang dari 1 tahun. Sedangkan untuk liabilitas jangka panjang adalah semua kewajiban yang dimiliki oleh perusahaan yang mana dia jatuh tempo lebih dari 1 tahun. Nah, apa-apa saja yang tergolong sebagai liabilitas lancar dan liabilitas jangka panjang bisa teman-teman lihat di situ. Kategori sebagai liabilitas lancar diantaranya adalah hutang dagang atau bisa disebut sebagai hutang usaha. Kemudian ada hutang wesel jangka pendek tentu saja. Kemudian ada hutang pajak, baik itu pajak penjualan maupun pajak penghasilan. Kemudian ada pendapatan diterima di muka. Kemudian ada lagi yang kita sebut sebagai bagian hutang jangka panjang yang akan jatuh tempo. Nah, beranjak ke liabilitas jangka panjang. Nah, liabilitas jangka panjang seperti yang tadi saya telah sebutkan, bahwasanya liabilitas jangka panjang adalah kewajiban yang dimiliki oleh perusahaan yang mana dia jatuh temponya lebih dari 1 tahun. Contoh di sini adalah hutang obligasi, kemudian ada hutang wesel jangka panjang, hutang bank, dan hutang hipotek. Nah, hutang obligasi ini biasanya berkaitan dengan obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan. Nah, mungkin teman-teman pernah mendengar obligasi gitu ya, di mana obligasi ini sebenarnya adalah surat hutang yang dikeluarkan oleh perusahaan ya. Nah, kemudian ada juga hutang wesel. Nah, hutang wesel ini dikategorikan menjadi hutang wesel jangka panjang dan juga jangka pendek tergantung pada masa jatuh tempo. Lalu untuk hutang bank ya, ini hutang atau pinjaman yang biasanya dilakukan oleh personal maupun perusahaan kepada bank. Lalu ada juga yang namanya hutang hipotek. Ya, hutang hipotek ini adalah hutang yang jaminannya merupakan aset tetap yang dimiliki oleh perusahaan. Nah, itu namanya adalah hutang hipotek. Nah, pada pertemuan lalu teman-teman sudah membahas sedikit banyak tentang wesel ya. Jadi ada hutang wesel dan juga transaksi-transaksi yang berkaitan dengan kewajiban lancar. Nah, selain wesel, teman-teman juga membahas mengenai hutang pajak dan juga ada beberapa macam hutang lancar, diantaranya adalah hutang kontingensi. Nah, penjelasan mengenai kewajiban lancar kita bisa skip. Kalau memang teman-teman memerlukan penjelasan yang lebih lanjut atau mungkin ada yang kurang paham, nanti bisa kita diskusikan lagi di grup ya. Nah, selanjutnya pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai liabilitas jangka panjang. Nah, di liabilitas jangka panjang salah satunya di sini kita juga punya yang namanya hutang wesel jangka panjang. Nah, di hutang wesel jangka panjang ini merupakan sebuah pinjaman yang berbunga dan berjangka waktu, di mana pada saat nanti terjadi pengembalian atau pembayaran atas wesel, maka
pihak yang mengeluarkan wesel ini harus membayar pokok beserta bunga. Nah, bagaimana nanti pencatatannya untuk wesel jangka panjang? Kurang lebih adalah sama dengan pencatatan pada hutang wesel jangka pendek. Hanya saja yang membedakan adalah jangka waktunya saja. Ya, jadi pencatatannya tetap sama, pada saat jatuh tempo harus diakui juga antara pokok dan juga bunga. Oke, nah kemudian selain wesel jangka panjang, hutang wesel jangka panjang, kita akan bahas tentang hutang obligasi. Nah, hutang obligasi ini merupakan surat utang yang dikeluarkan oleh perusahaan yang berjangka waktu menengah atau panjang yang dapat dipindah tangankan dan berisi janji dari pihak yang menerbitkan untuk membayar imbalan berupa bunga pada periode tertentu dan melunasi pokok utang pada waktu yang telah ditentukan kepada pihak pembeli dan pihak pembeli dari obligasi tersebut. Hutang obligasi itu sendiri sebenarnya hampir mirip dengan hutang wesel, ya, hanya saja yang membedakan untuk hutang wesel, pembayaran bunga itu hanya dilakukan satu kali pada saat jatuh tempo saja, gitu ya. Atau mungkin dari bunga yang ada bisa dicicil untuk setiap periode. Itu untuk hutang wesel. Sedangkan kalau hutang obligasi, bunga yang dibayarkan adalah setiap periode waktu pembayaran bunga seperti yang tertera pada kontrak obligasi. Jadi misalkan di kontrak obligasi menyampaikan bahwa pembayaran bunga dilakukan setiap 6 bulan, maka setiap 6 bulan tersebut maka perusahaan akan membayarkan, ya, perusahaan penerbit obligasi akan membayarkan bunga kepada pihak yang membeli obligasi. Ya, nah kemudian pada saat jatuh tempo untuk wesel itu pembayarannya atau nilai yang diterimakan adalah sebesar pokok plus bunga, sedangkan untuk obligasi ini hanya pokoknya saja. Ya, kenapa seperti itu? Karena untuk periode pembayaran untuk pembayaran bunganya sudah dilakukan secara periodik sesuai dengan kontrak atau sesuai dengan perjanjian yang tertera pada kontrak obligasi. Obligasi ini dikeluarkan oleh perusahaan dalam rangka untuk melakukan pembiayaan jangka panjang. Nah, seperti yang teman-teman ketahui bahwasanya di dalam perusahaan untuk posisi keuangannya ada yang kita sebut sebagai aset, ada yang kita sebut sebagai liabilitas atau kewajiban, ada yang kita sebut sebagai ekuitas. Nah, aset di dalam perusahaan ini kita katakan sebagai sebuah sumber daya. Sedangkan kewajiban dan ekuitas ini yang kita sebut sebagai sumber atas sumber daya tersebut. Nah, sumber dari aset yang pertama bisa berasal dari pembiayaan utang. Ya, pembiayaan dari utang. Ya, bisa untuk yang pembiayaan jangka panjangnya kita bisa meminjam kepada bondholders atau para pemegang obligasi. Kemudian untuk pembiayaan ekuitas, ya, untuk pembiayaan jangka panjang dalam hal ini adalah pembiayaan ekuitas, perusahaan biasanya akan melakukan emisi saham atau penerbitan saham, di mana untuk emisi saham ini perusahaan lebih mengandalkan kepada stockholder atau kepada para pemegang saham. Nah, mana yang lebih menarik antara perusahaan mengeluarkan saham dengan perusahaan mengeluarkan obligasi? Nah, yang lebih menarik antara penerbitan saham dan penerbitan obligasi bagi perusahaan ini memerlukan adanya pertimbangan bagi perusahaan itu sendiri, terutama pertimbangannya berkaitan dengan jumlah laba per lembar saham yang nantinya akan dicatatkan oleh perusahaan. Nah, kenapa laba per lembar saham ini penting bagi perusahaan? Karena laba per lembar saham inilah nanti yang akan dilihat oleh investor, ya. Nah, laba per lembar saham yang tinggi atau biasanya kita sebut sebagai earning per share yang tinggi ini nanti akan menunjukkan prestasi yang baik dari perusahaan karena dia bisa memberikan keuntungan yang tinggi bagi para pemegang sahamnya. Sedangkan laba per lembar saham yang rendah maka akan menunjukkan bahwa prestasi yang diberikan oleh perusahaan itu kurang baik, ya, sehingga biasanya perusahaan yang memiliki EPS atau earning per share itu yang rendah akan kurang diminati oleh investor. Nah, di dalam kaitannya dengan laba per lembar saham, obligasi sendiri ini dikategorikan sebagai utangnya perusahaan, di mana perusahaan wajib untuk melakukan pembayaran bunga bagi para pemegang
obligasi atau yang kita sebut sebagai bondholder. Nah, bunga ini merupakan beban yang harus dibayarkan oleh perusahaan yang nantinya akan mengurangi penghasilan kena pajak. Tapi dia tidak akan berpengaruh terhadap ekuitas dari perusahaan. Sedangkan saham ini merupakan salah satu pembiayaan yang bentuknya adalah ekuitas, di mana perusahaan yang menerbitkan saham maka dia wajib untuk membayarkan dividen. Dan ketika perusahaan ini menerbitkan saham, maka kepemilikan dari perusahaan itu akan terbagi-bagi menjadi beberapa kelompok, sehingga laba yang diterima oleh perusahaan itu tidak bisa mutlak dimiliki oleh perusahaan sendiri. Sehingga ketika nanti sahamnya itu yang dikeluarkan oleh perusahaan itu banyak, maka akan mengakibatkan laba yang dibukukan untuk per lembar sahamnya menjadi lebih kecil, meskipun saham itu nanti tidak ada pembayaran bunga, tapi perusahaan tetap harus melakukan pembayaran dividen yang merupakan bagian dari keuntungan perusahaan bersih setelah pajak dan juga laba ditahan. Tahu apa saja komponen kontra obligasi? Satu, nominal obligasi. Betul, ada nilai nominal obligasi atau yang kita sebut juga dengan nilai pari atau NPAR atau par value. Oke, namanya banyak. Apalagi yang kedua? Jangka waktu pembayaran obligasi. Oke, ada jangka waktu pembayaran atau nilai tanggal jatuh tempo ya, jangka waktu jatuh tempo ya, atau jangka waktu jatuh tempo. Terus berikutnya ada bunganya, Bu. Oke, ada bunga obligasi, bunga kontrak. Awas, ini nanti ketemunya ada bunga kontrak, ada bunga pasar. Bunga kontrak, interest rate ya, kontrak, atau nama lainnya adalah kupon. Jadi jangan heran nanti kalau ada penyebutannya adalah kupon obligasi ya. Kupon obligasi itu adalah suku bunga kontrak atau suku bunga yang tertera dalam kontrak obligasi. Nama lainnya kupon. Terus apalagi? Nilai nominal, jangka waktu pembayaran, bunga kontrak obligasi atau kupon, apalagi? Nilai pembayaran pada saat jatuh tempo mungkin, Bu. Nilai pembayarannya sesuai nilai nominal. Apa satu? Oh iya lari. Tanggal pembayaran. Bayaran bunga. Nah, tanggal pembayaran bunga obligasi. Jadi ada beberapa komponen di sini yang minimal pasti akan ada. Selain itu ada nama penerbitnya siapa, gitu ya. Nama penerbit dari obligasi, diterbitkan kapan dan lain sebagainya. Ya, satu lagi adalah 5 itu tanggal terbit. Tanggal penerbitan. Tanggal penerbitan obligasi. Nah, obligasi ini biasanya oleh perusahaan itu bisa dijual. Obligasi ini bisa dijual sama dengan nilai nominal, lebih besar dari nilai nominal, atau kurang dari nilai nominal. Nah, kondisi bagaimana yang mengakibatkan si obligasi ini bisa dijual sama dengan nilai nominal? Penjualan obligasi baik di atas nilai nominal, di bawah nilai nominal maupun sama dengan nilai nominal itu tergantung pada perbandingan antara suku bunga obligasi dengan suku bunga pasar. Oke. Nah, bagaimana kondisi yang mengakibatkan obligasi itu akan dijual pada atau sama dengan nilai nominal atau pada nilai nominalnya? Yaitu adalah ketika obligasi ini memiliki prosentase bunga yang sama besar dengan prosentase bunga yang ada di pasar. Prosentase bunga yang ada di pasar itu yang bagaimana, Bu? Prosentase bunga yang ada di pasar itu adalah ketika
kita ingin berinvestasi dan ya, di pasar itu memberikan tingkat bunga yang sama. Ya, jadi tingkat bunga yang diberikan oleh pasar ketika kita akan melakukan investasi. Ya, pasar di sini siapa tahu Bu, apakah pasar yang dimaksud di sini adalah pasar investasi? Ya, ketika kita mau berinvestasi ke dalam efek yang lain selain obligasi, ya misalkan kita mau investasi dalam bentuk deposito atau mungkin dalam bentuk yang lainnya, ya mereka itu akan memberikan tingkat pengembalian yang nilainya akan kita perbandingkan dengan ketika kita berinvestasi dalam obligasinya perusahaan. Oke, ketika obligasinya perusahaan itu memberikan tingkat pengembalian, jadi persentase ini kita sebut sebagai tingkat pengembalian atau return, ya tingkat pengembalian yang sama besar dengan nilai atau persentase yang ada di pasar, persentase tingkat pengembalian yang ada di pasar, maka obligasi ini bisa kita jual sama dengan nilai nominalnya. Misalkan nilai nominalnya adalah 100 juta, ya kita akan jualnya 100 juta. Kenapa begitu? Karena orang itu kalau kita asumsikan secara logika, ketika orang itu diberikan pilihan untuk berinvestasi dengan nilai nominal yang sama dan tingkat pengembalian yang sama, maka mereka akan memiliki kesempatan untuk memilih ya berbagai macam tempat untuk dia bisa melakukan investasi. Kenapa? Karena mau di mana-mana pun tingkat pengembaliannya sama. Maka perusahaan otomatis akan menjual obligasi itu sama dengan nilai nominalnya. Berbeda ketika perusahaan ini memiliki suku bunga yang lebih tinggi daripada pasar. Ya, kalau bunganya obligasi itu lebih besar daripada bunganya pasar, ya, jadi obligasinya itu memberikan tingkat pengembalian. Kalau kita beli obligasi itu, maka saya akan mendapatkan bunga sebesar misalkan 12%. Sedangkan pasar hanya memberikan 10%. Kira-kira orang itu akan cenderung memilih obligasinya perusahaan atau berinvestasi di pasar? Perusahaan. Nah, obligasinya perusahaan atau investasi di pasar? Kira-kira? Perusahaan. Perusahaan. Ya, kalau misalkan banyak orang yang tertarik untuk berinvestasi di tempat Anda, kira-kira harga barang yang Anda miliki itu akan menjadi lebih murah atau lebih mahal? Lebih murah. Kalau banyak orang yang tertarik dengan jumlah yang terbatas, ini kembali ke teori ekonomi. Kalau ada barang yang jumlahnya terbatas dan orang yang tertarik itu banyak, kira-kira harga jualnya itu akan semakin rendah atau semakin tinggi? Mahal. Semakin rendah, Semakin mahal. Tinggi. semakin mahal. Ya, jadi ketika ada barang, kita punya obligasi yang tingkat bunganya itu lebih tinggi, biasanya akan banyak orang yang tertarik untuk berinvestasi, ya, untuk berinvestasi atau untuk membeli obligasi kita, sehingga perusahaan ini kalau menurut secara teori ekonomi, ya, ini akan mengakibatkan perusahaan menjual obligasinya itu lebih tinggi dari nilai nominal. Ya, jadi kalau bagaimana obligasi atau perusahaan itu akan menjual obligasi lebih tinggi dari nilai nominal, ya, dia akan menjual obligasi itu lebih tinggi ketika tingkat bunga yang diberikan obligasi itu lebih tinggi daripada tingkat bunga pasar. Maka dia akan menjual di atas nilai nominal atau yang kita sebut penjualan dengan premium, atau kita juga sebut sebagai penjualan dengan agio obligasi. Nah, kemudian kalau kondisi sebaliknya bagaimana ketika obligasi kita itu hanya memberikan tingkat bunga yang lebih rendah daripada pasar? Ya, kita cuma ngasih 10%, tapi di tempat lain itu ngasihnya 12%. Kira-kira orang akan lebih tertarik berinvestasi ke tempat kita atau ke tempat lain? Ke tempat lain. Ke tempat lain. Kenapa? Karena mereka lebih memberikan pengembalian yang lebih tinggi, ngasih bunga yang lebih tinggi ceritanya. Nah, bagaimana caranya agar kita itu bisa menarik para pembeli? Ya, bagaimana caranya si penjual untuk bisa menarik pembeli? Caranya bagaimana?
karena kita itu hanya bisa ngasih pengembalian yang rendah, maka caranya untuk menarik si pembeli bagaimana? Biar pembeli mau beli tempat kita, caranya gimana? Apa ini kira-kira? Bunganya ditinggiin mungkin, Bu? Bukan. Tingkat bunganya sama. Tingkat bunganya ya kan ada pilihan di mana perusahaan sudah menerbitkan dengan sekian persen. Karena kemampuan itu kan kemampuan perusahaan ya Mas ya. Kembali lagi kemampuan perusahaan untuk memberikan bunga sekian persen. Misalkan dia cuma bisa memenuhi 10% aja. Sedangkan di pasar itu ngasih bunganya 12%. Kira-kira apa yang akan dilakukan perusahaan agar obligasinya itu bisa terjual? Apa yang bisa dilakukan? Harga jual yang lebih rendah, Bu. Nah, harga jualnya yang diperkecil, dimurahi. Kalau biasanya itu harganya 100 juta, dia bisa jual dengan harga 95 juta misalkan. Sehingga orang yang berinvestasi di obligasi tadi, selain mendapatkan keuntungan dari bunga, pembayaran bunga, dia juga akan mendapatkan keuntungan dari apa? Selisih nilai nominal dengan harga jual. Kenapa? Karena dia mendapatkan nilai yang lebih murah. Ya, saya hanya mendapatkan obligasi yang nilainya 100 juta itu dengan harga 95 juta. Di mana ya pada saat akhir nanti, di saat jatuh tempo, perusahaan yang menerbitkan obligasi itu akan bayar kepada saya tidak 95 juta, tapi sebesar 100 juta sesuai dengan nilai nominal dari obligasi. Ya. Nah, pembelian atau penjualan obligasi dengan nilai di bawah nilai nominal ini kita sebut sebagai pembelian dengan diskon atau diskonto obligasi, atau nama lainnya adalah DSRU obligasi. Bisa dimengerti sekarang? Kalau ini di sini, kalau yang atas ini ya dengan premium, nilai nominalnya itu lebih besar daripada, kalau ini ya nilai nominalnya ini lebih, penjualannya lebih besar dari nilai nominal, maka keuntungannya ini adalah keuntungan yang diterima oleh perusahaan. Kenapa? Karena dia mendapatkan selisih dari harga jual dengan nilai nominalnya dia. Tapi ketika diskon, yang diuntungkan siapa? Pembeli. Kenapa? Karena dia mendapatkan selisih antara harga penjualan dengan nilai nominal. Ya, nah, nilai nominal ini nanti akan mencerminkan berapa nilai yang akan diterima oleh si pemilik obligasi pada saat jatuh tempo. Ya, jadi baru nanti kalau misalkan obligasi 10 tahun ya, nanti 10 tahun kemudian Anda baru mendapatkan uang sebesar 100 juta rupiah. Selama 10 tahun ya per periode misalkan 1 tahun 2 kali, maka Anda hanya akan mendapatkan bunga saja. Ini adalah transaksi yang dilakukan oleh PT Jaya Abadi berkaitan dengan obligasi. Oke. Nah, baik teman-teman, untuk perkuliahan kita mengenai liabilitas jangka panjang atau kewajiban jangka panjang berakhir pada soal yang saya berikan di Kulino, yang saya tampilkan pada bagian akhir video ini. Selanjutnya, teman-teman silahkan mencoba untuk mengerjakan ya, sesuai dengan kontrak yang sudah kita sepakati bersama, bahwasannya untuk pembelajaran ini tidak hanya dilakukan di dalam ruang kelas, tapi juga dilakukan penugasan secara mandiri. Maka dari itu, silahkan teman-teman mencoba untuk mengerjakan. Minggu depan akan kita diskusikan hasil pekerjaan. Demikian teman-teman, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.